Pernah kebayang nggak gimana caranya mengubah sebuah kebiasaan yang udah mendarah daging di masyarakat? Dan ini bukan kebiasaan kecil ya, tapi sesuatu yang udah jadi bagian dari identitas, ekonomi, bahkan kehidupan sosial mereka. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kisah sejarah yang luar biasa tentang cara mencapai sesuatu yang kelihatannya mustahil. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada pelarangan alkohol di Amerika Serikat tahun 1920. Hasilnya gagal total, malah melahirkan mafia dan pasar gelap yang merajalela. Nah, sekarang kita mundur 1300 tahun sebelumnya ke Madinah. Pelarangan yang sama, tapi hasilnya sukses besar. Kepatuhan nyaris 100%. Dan terjadi begitu saja. Metodenya beda banget kan? Yang satu tiba-tiba dan memaksa, yang satu lagi pelan-pelan, bertahap, dan menyentuh sisi psikologis. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah strategi kuno bisa berhasil dengan gemilang, sementara pendekatan modern yang kita anggap lebih canggih justru hancur berantakan? Jawabannya ada di sebuah master plan yang, jujur aja, jenius banget. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu nih, seberapa besar masalah yang dihadapi. Ini bukan sekadar tentang orang yang suka minum-minum biasa. Sama sekali bukan. Ini jauh-jauh lebih dalam dari itu. Jadi, kita lagi ngomongin khamar. Pada dasarnya, ini adalah minuman beralkohol, biasanya dibuat dari kurma dan anggur. Tapi perannya di masyarakat saat itu mungkin setara sama peran internet buat kita sekarang. Ya, sesentral itu. Ada di mana-mana dan jadi bagian dari segala hal. Ada 5 pilar utama yang bikin budaya minum ini kuat banget. Mulai dari simbol status dan kedermawanan, sarana pelarian dari kerasnya hidup, bahan bakar untuk karya sastra, tanda kejantanan, sampai jadi mesin ekonomi yang besar. Ini bukan hobi, tapi udah jadi bagian dari struktur sosial mereka. Pertama, soal kedermawanan. Bagi seorang bangsawan Arab, menjamu tamu dengan khamar yang paling mahal itu adalah cara utama buat nunjukin status dan kehormatannya. Bahkan sampai ada pemimpin suku yang pasang bendera khusus di depan tenda mereka sebagai sinyal di sini ada khamar gratis. Kedua, ini adalah bentuk pelarian. Coba bayangin deh, hidup di padang pasir itu kan keras, panas, dan mungkin agak monoton. Nah, khamar ini jadi cara mereka untuk sejenak melupakan kemiskinan, kesedihan, dan ketakutan akan perang. Itu hiburan nomor 1 mereka. Selanjutnya, hubungannya dengan sastra. Puisi itu ibarat media massa, TV, dan media sosialnya bangsa Arab saat itu. Dan para penyair hebat di masa itu, mereka menganggap khamar sebagai sumber inspirasi utama. Tanpa khamar rasanya ide itu nggak ngalir. Dan tentu saja, maskulinitas. Pria yang bisa minum banyak itu dianggap jantan, kuat, keren. Sebaliknya, orang yang nggak minum sama sekali, kayak Nabi Muhammad atau sahabatnya Abu Bakar, bahkan sebelum Islam, itu justru dianggap aneh oleh masyarakat luas. Jadi kebayang ya, seberapa besar tantangannya? Melarang khamar itu bisa dibilang sama susahnya kayak minta kita sekarang untuk berhenti pakai internet. Lalu gimana solusinya? Jawabannya ada pada sebuah strategi bertahap yang sangat cerdas. Kunci utamanya adalah sebuah konsep yang namanya tadaruj atau gradualisme. Intinya, perubahan besar itu nggak bisa dipaksakan dalam satu malam. Perlu ada tahapan, edukasi, dan pembiasaan yang sangat memperhatikan sisi psikologis manusia. Prosesnya ini dibagi jadi 4 tahap yang sangat jelas dan logis. Dimulai dari yang paling ringan, yaitu sebuah petunjuk halus. Lalu naik ke level pertanyaan etis, berlanjut ke pembatasan praktis, dan baru diakhiri dengan sebuah keputusan final. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi semuanya dimulai sekitar tahun 616 M. Ada sebuah ayat turun yang secara halus banget memisahkan antara khamar dengan rezeki yang baik. Ini baru sekedar mancing orang buat mikir. Beberapa tahun kemudian, sekitar 623 M, turun ayat kedua yang lebih tegas, dosanya lebih besar dari manfaatnya. 2 tahun setelah itu, datang aturan praktis. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Dan puncaknya, pada tahun 627 M, barulah turun larangan total. Nah, di tahap kedua tadi, poin krusialnya adalah menimbang untung rugi. Al-Quran secara jujur mengakui kalau khamar itu ada manfaat duniawinya, ya seperti keuntungan ekonomi buat penjualnya atau kesenangan sesaat buat peminumnya. Tapi penekanannya jelas banget, kerugiannya, baik itu kerusakan akal, pemicu perkelahian, sampai hancurnya keluarga itu jauh-jauh lebih besar. Dan ini dia nih, bagian yang menurut saya paling jenius. Ada jeda waktu sekitar 2 tahun antara tahap ketiga dan tahap keempat. Jeda ini bukan tanpa alasan, tapi berfungsi kayak program rehabilitasi massal. Kenapa?
Karena larangan sholat saat mabuk itu secara efektif memaksa orang untuk sadar hampir sepanjang hari. Ini secara perlahan mengurangi ketergantungan fisik mereka. Tapi jangan salah ya, perubahan ini tuh bukan sekedar proses hukum yang dingin dan kaku. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat manusiawi, penuh dengan perjuangan pribadi dan momen-momen penting yang membentuk kesadaran mereka bersama. Pemicu untuk tahap ketiga, yaitu larangan sholat saat mabuk, itu adalah sebuah insiden yang benar-benar nyata. Jadi di sebuah jamuan makan, seorang sahabat terkemuka yang jadi imam sholat, karena masih di bawah pengaruh alkohol, dia salah membaca surat Al-Kafirun. Fatal, karena maknanya jadi berubah total. Kejadian ini bikin semua orang di sana sadar, oke, Homer dan ibadah itu nggak bisa jalan bareng. Lalu, apa pemicu larangan totalnya? Sebuah perkelahian. Di sebuah jamuan lain, orang-orang dari dua suku yang seharusnya sudah bersaudara di bawah bendera Islam mulai mabuk, lalu saling membanggakan suku masing-masing, sampai akhirnya adu jotos. Momen ini jadi bukti telak bahwa khamr adalah ancaman nyata bagi persaudaraan yang susah payah mereka bangun. Salah satu kisah yang paling menyentuh adalah tentang seorang sahabat bernama Nuaiman. Dia terus berjuang melawan kecanduannya, bahkan setelah larangan total diberlakukan. Setiap kali dia ketahuan dan dihukum, beberapa orang mencelanya. Tapi Nabi Muhammad justru membelanya, sambil berkata, jangan kutuk dia, karena beliau tahu di dalam hatinya Nuaiman mencintai Tuhan. Ini menunjukkan ada welas asih yang luar biasa dalam proses ini. Ini dilihat sebagai perjuangan melawan penyakit, bukan cacat karakter. Oke, jadi apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Keberhasilan strategi ini terletak pada pemahamannya yang sangat dalam tentang psikologi manusia dan cara kerja perubahan sosial yang efektif. Jadi kalau kita rangkum, kenapa strategi ini berhasil? Pertama, dia mengatasi ketergantungan fisik secara perlahan. Kedua, dia mempersiapkan mental masyarakat, memberi mereka waktu untuk merasakan sendiri enaknya hidup tanpa mabuk. Ketiga, dia menunggu momen yang tepat, sebuah pemicu sosial yang membuat komunitas itu sendiri yang akhirnya merasa butuh dan siap untuk perubahan total. Dan yang terpenting, semuanya dibangun di atas fondasi nilai-nilai bersama, bukan paksaan. Dan puncaknya, wah ini dramatis sekali. Saat ayat larangan total turun, seorang penyeru langsung berkeliling kota mengumumkannya. Apa responsnya? Spontan dan seketika. Orang-orang yang lagi minum di rumah langsung memecahkan wadah-wadah khamr mereka. Jalanan Madinah, menurut riwayat, sampai banjir oleh khamr yang ditumpahkan. Ini menunjukkan satu hal penting. Perubahan itu datang dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena todongan pedang. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau sebuah masyarakat 1400 tahun yang lalu bisa dengan rela melepaskan sesuatu yang begitu sentral dalam hidup mereka, sesuatu yang kita ibaratkan seperti internetnya zaman itu, dengan sebuah strategi yang sabar dan sangat manusiawi. Coba bayangkan, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang begitu mendarah daging yang bisa kita ubah hari ini, baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat, kalau saja kita mau berhenti mencari solusi instan dan mulai menerapkan pendekatan yang lebih sabar dan penuh pemahaman.